Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini, tanggal 27 Oktober 2021. Sungguh dengan penuh sukacita kami boleh menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah kami yang luar biasa, yang boleh mempertemukan kami dalam ibadah online malam ini. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Agris Sijun. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi-Mu, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada malam hari ini kami berterima kasih, kami boleh disertai dan diberkati sepanjang pagi hingga saat ini dalam aktivitas kerja layan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk duduk sejenak bersama-sama, untuk memuji membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami disampaikan oleh Bapak Penatua Agris Sijun. Berkati setiap kami yang sudah hadir, biar kuasa Roh Kudus memberkati ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan segala baik. Inilah doa kami Bapa, syukur kami, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup setia, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini tiba saatnya kita akan membacakan pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati pembacaan firman di malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkatinya ya Tuhan agar boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 hingga ayat yang ke-31. Saya ulangi, Keluaran pasal 16
ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-31. Di bawah terang judul Mana Sabat. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada hari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu. Pada hari yang ke-7, hari umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, mohon maaf, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab tadi kita terambil dari Keluaran 16 ayat 25 hingga ayat yang ke-31 dengan tema yang di malam hari ini, yaitu jangan abaikan ketaatan. Penulis kitab ini yaitu Musa. Tanggal penulisan sekitar 1445 hingga 1405 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan dalam hubungan perjanjian yang diwujudkan dalam peribadahan perlu terus-menerus dipahami secara baik. Artinya, dalam setiap ibadah diwujudkan perjumpaan dengan semangat ketaatan sebagai umat menghayati karya pemeliharaannya. Melalui pemahaman yang demikian, maka hubungan perjanjian pun adalah hubungan yang didasarkan kepada kesadaran umat bahwa mereka membutuhkan Allah dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Umat Israel harus selalu kembali kepada Allah untuk menunjukkan bahwa kehidupan mereka menjadi berarti dalam keterlibatan Allah. Kehadiran mana selalu sejajar dengan respon umat kepada Allah yang diwujudkan melalui peribadahan yang dijiwai dengan semangat kecukupan. Dalam rasa tersebut, umat dapat menyadari bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan mereka. Pentingnya rasa cukup dalam ketaatan kepada Allah bukanlah hal sederhana. Sebab dalam ketaatan itulah umat dapat menghayati pengalaman adanya jaminan penyertaan Tuhan yang tidak berubah.
Melalui pembacaan kita di ibadah malam ini, kita hendak dikemukakan beberapa hal yang mendasar yang terkait dengan ketaatan sebagai tanggapan atas karya pemeliharaan Allah. Didikan yang diajarkan oleh perikop ini menunjukkan bahwa rasa cukup dapat menjadi persoalan ketika umat tidak merasa cukup, maka keserakahan akan tampil ke depan. Padahal hanya dalam rasa cukup ada pengertian untuk mawas diri. Rasa cukup menjadi indikator untuk menilai atau mengukur seseorang masih dikuasai oleh keserakahan atau tidak. Keserakahanlah yang menjadi awal dari segala kejahatan. Di antaranya keserakahan pengakuan, harta, dan status. Semua dapat menjadi faktor utama untuk merusak dan menghilangkan ketaatan serta menghadirkan ulat dan kebusukan. Kita bisa dapat baca di kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-20. Pada pembahasan di ayat 25 hingga ayat ke-28, setiap pagi umat memungut mana yang diberikan Allah sebagai kebutuhannya sehari-hari. Dengan memberi mana secukupnya dan berlangsung selama 40 tahun. Maka hendaklah dibangun sebuah generasi bermartabat yang setia dan memiliki kecukupan. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan umat selalu dijawabnya dengan setia, sebagaimana kesetiaan Tuhan yang akan ditunjukkan selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Ketaatan ini penting sebab perjalanan panjang menuju tanah perjanjian adalah perjalanan yang disertai pembinaan dan pembentukan karakter agar umat selalu mengasah diri sebagai pribadi yang taat. Ketaatan tidak pernah terwujud secara instan, sebab hanya melalui proses pembelajaranlah maka ketaatan dapat diwujudkan. Di sisi lain, perlu juga dikemukakan bahwa rasa cukup bukanlah sebuah kelemahan diri dalam penerimaan atas segala sesuatu. Sebaliknya, rasa cukup hanya tumbuh dari kesadaran yang kuat untuk mengendalikan diri dan tunduk kepada Tuhan dengan taat. Rasa cukup adalah pemicu tumbuhnya keteguhan hati yang didasarkan pada kepastian bahwa Allah akan memelihara umatnya. Dan di ayat yang selanjutnya, ayat 29 hingga ayat yang ke-31, pada bagian ini hendak dikemukakan bahwa umat perlu memahami hakikat persekutuan dalam ketaatan. Umat yang taat adalah pribadi yang tidak gegabah dalam menjalani kehidupan, sebab mereka berada dalam kebersamaan sebagai keluarga. Umat yang beristirahat pada hari ke-7 adalah umat yang mengakui bahwa karya Allah tidak perlu diragukan dan mana adalah bagian dari karyanya. Kita dapat bandingkan di ayat yang ke-31 sebagai umat yang mengakui karya Allah yang diberkati di hari yang ke-7. Kita dapat baca di Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang 3.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pengakuan itu harus diwujudkan dalam ketaatan kepadanya. Itulah hari di mana tidak diberikan sebab kebutuhan, mana pada hari Sabat sudah dikumpulkan pada hari sebelumnya, dan tidak busuk juga. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan mana bukan saja soal makanan, tetapi kecukupan itu didapat berujung pada ibadah yang dilakukan dengan penghayatan bahwa bukan karena mendapat mana baru ibadah, karena karya pembebasan dan penebusan. Bertolak dari pemahaman demikian, maka dapat dikemukakan dua aspek penting, yakni yang pertama, ibadah yang berlangsung dalam rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Kita dapat baca di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Ketaatan kepada perintah-perintahnya dapat terwujud dengan murni ketika rasa cukup menjadi bagian dari kehidupan. Yang kedua, ibadah sejati yang diwujudkan melalui persembahan diri yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya adalah jawaban dalam ketaatan sebagaimana dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus ayat 1, pasal 1, ayat yang ke-14. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Baik Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berlimpah terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah diberitakan ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berterima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah keluarga di malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Bukit Saitun ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat kami dari sektor pertama 1, sektor 2, dan juga sektor 3. Jemaat yang berada dalam kondisi kelemahan tubuh ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan, mengangkat semua kelemahan tubuh yang ada dalam diri jemaat kami ya Tuhan, agar boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan yang datang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Ketua Majelis kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Dina. Tuhan Yesus mau memberkati pelayanan
yang dilakukan Ibu Dina. Tuhan Yesus juga mau memberkati keluarga dari Ibu Dina, Pak James yang sedang bekerja, ya Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati beliau dalam pekerjaannya, ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Grace dan juga Angel, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus sektor dan juga pelkat-pelkat, ya Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati PMJ, BPPJ. Tuhan Yesus mau memberkatinya, Tuhan. Tuhan Yesus berikan kemampuan agar di dalam organisasi ini, Tuhan, kami boleh selalu memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, di saat ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan di dalam keluarga, ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau miringkan telinga pengasihan-Mu, dengar dan sambut doa jemaat kami, ya Tuhan. Ya Bapa, dalam tangan-Mu, ya Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan yang kami bawa ke hadirat-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, hanya doa dan sembahyang kami, ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab dari Lukas 6 ayat 30 yang menyatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama. Yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama. Biar Tuhan memberkati juga firman yang telah kami dengar untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Kembalikan berkat bagi Penatua Bapak Agrision yang sudah membagikan firman Tuhan, berkati dalam kesehatannya, berkati juga dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan usaha kerjanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkatilah bendahara-bendahara kami untuk mengelola
keuangan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan menyanyi dengan kidung masuk kepada amanat pengutusan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus dalam ibadah keluarga di malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami di malam hari ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai.